Indonesia menjalankan program keluarga berencana sejak tahun 1960-an untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk. Di era Orde Baru yang terpusat hingga era reformasi yang desentralisasi mengalami berbagai banyak tantangan dan perubahan. Yuk, mari kita simak terkait regulasi, sasaran, dan hasil yang ingin dicapai. Kebijakan KB di Indonesia. Pada akhir tahun 1960-an, Indonesia menghadapi masalah ledakan penduduk. Tingginya angka kelahiran menyebabkan pertumbuhan penduduk meningkat pesat hingga lebih dari 2% per tahun. Pemerintah menilai kondisi ini dapat menghambat pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pemerintah membentuk Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional atau bisa disebut BKKBN melalui keputusan Presiden nomor 8 tahun 1970. Program KB kemudian dijadikan kebijakan nasional untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui pengaturan kelahiran. Menurut penelitian dalam Jurnal Kependudukan Indonesia, program KB pada masa Orde Baru menggunakan pendekatan sentralistik dan dikendalikan langsung oleh pemerintah pusat hingga tingkat desa. Pada era Orde Baru tahun 1966 hingga tahun 1998, kebijakan KB menjadi prioritas nasional pada saat pemerintahan Presiden Soeharto. Program ini memiliki slogan yang cukup terkenal, yaitu 2 anak cukup. Pemerintah melakukan kampanye besar-besaran melalui penyuluh lapangan seperti KB, PKK, Bidan Desa, Posyandu, dan aparat pemerintahan. Secara akademik, kebijakan KB pada Orde Baru bersifat top-down atau instruktif. Negara berperan sangat dominan dalam mengatur program kependudukan masyarakat. Fokus utamanya adalah menurunkan angka kelahiran dan mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Regulasi penting pada masa Orde Baru antara lain adalah: pertama, keputusan Presiden nomor 8 tahun 1970 tentang pembentukan BKKBN, dan yang kedua, Undang-Undang nomor 10 tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera. Hasil kebijakan keluarga berencana atau KB di era Orde Baru bisa kita katakan sangat berhasil. Nah, berdasarkan data dari BKKBN dan penelitian Jurnal Kependudukan Indonesia, angka total fertility rate atau TFR di Indonesia turun cukup drastis dari sekitar 5,6 anak per perempuan pada awal tahun 1970-an menjadi sekitar 2,6 anak per akhir tahun 1990-an. Nah, TFR itu adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya. Selain itu, laju pertumbuhan penduduk Indonesia juga berhasil ditekan dari sekitar 2,3% menjadi sekitar 1,49% pada tahun 1990-an. Karena keberhasilan itu, program KB atau Keluarga Berencana di Indonesia mendapat pengakuan internasional dan dianggap sebagai salah satu program pengendalian penduduk paling sukses di negara berkembang. Setelah era reformasi pada tahun 1998, program KB bukan hanya terpusat, melainkan tanggung jawab pemerintah daerah melalui otonomi daerah. Fokus KB juga berkembang bukan hanya mengendalikan pertumbuhan penduduk, tetapi juga pembangunan keluarga, kesehatan reproduksi, pencegahan stunting, dan bonus demografi. Perubahan ini kemudian dilegalitaskan dalam regulasi Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 melalui pendekatan yang partisipatif dan hak berbasis reproduksi. Pada era Orde Baru, program KB bersifat sentralistik berdasarkan dengan Kepres Nomor 8 Tahun 1970 melalui pendekatan yang instruktif dengan fokus ialah pasangan usia subur melalui kontrasepsi massal. Fokusnya juga pun berbeda, sedangkan pada era reformasi, KB berubah menjadi desentralisasi melalui Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009
dengan fokus ialah keluarga hingga remaja melalui edukasi reproduksi dan pencegahan stunting. Hal ini juga dilakukan melalui pendekatan yang partisipatif. Nah, pada masa era reformasi, program keluarga berencana atau program KB tetap terus berjalan, tetapi hasilnya memang tidak secepat pada masa era Orde Baru. Kemudian berdasarkan penelitian akademik dan data kependudukan Indonesia, angka fertilitas di Indonesia cenderung stagnan di kisaran 2,4 sampai 2,6 anak per perempuan selama 2 dekade terakhir. Kemudian penelitian terbaru juga menjelaskan bahwa kalau sistem desentralisasi membuat program keluarga berencana atau program KB di setiap daerah menjadi berbeda-beda karena kemampuan pemerintah di daerah tersebut juga tidak sama atau berbeda-beda. Walaupun begitu, di era reformasi punya kelebihan sendiri atau kebijakan tersebut punya kelebihan sendiri. Nah, karena pada masa era ini program KB atau program keluarga berencana mulai lebih memperhatikan hak reproduksi perempuan, kesehatan reproduksi remaja, pembangunan keluarga, dan juga kualitas sumber daya manusia. Jadi, fokus program keluarga berencana di era reformasi bukan cuma soal menekan angka kelahiran, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup pada masyarakat. Berikut analisis akademik. Berdasarkan kajian akademik 5 tahun terakhir, kebijakan KB era Orde Baru dinilai berhasil secara statistik karena didukung sistem pemerintah yang terpusat dan koordinasi yang kuat. Namun, beberapa penelitian juga menilai bahwa pendekatan tersebut terlalu otoriter dan kurang memperhatikan hak individu. Sementara itu, era reformasi lebih demokratis dan berorientasi pada kualitas keluarga, tetapi menghadapi tantangan koordinasi akibat otonomi daerah. Baik, kesimpulan yang dapat saya ambil bahwa kebijakan KB di Indonesia mengalami perubahan besar dari era Orde Baru menuju era reformasi. Pada era Orde Baru, lebih menekankan pada pengendalian jumlah penduduk melalui sistem sentralistik dan berhasil menurunkan angka fertilitas secara signifikan. Sedangkan era reformasi lebih berfokus pada pembangunan keluarga yang berkualitas dan kesehatan reproduksi dengan pendekatan yang lebih demokratis. Namun, desentralisasi menyebabkan efektivitas program KB menjadi tidak merata di berbagai daerah. Keberhasilan kebijakan KB di Indonesia memerlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar pengendalian penduduk dapat berjalan seimbang dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.